Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini atau di masjid ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama thalabul ilmi dan sekaligus silaturahim antara sesama kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator bahwa hari ini sebagian kita ada yang masih puasa Asyura berdasarkan ru'yatul hilal dan ada yang sudah kemarin hari Sabtu berdasarkan hisab. Hari Sabtu itu jatuh bersamaan dengan tanggal 10 Muharram. Berarti sekarang kalau berdasarkan hisab tanggal 11, sementara berdasarkan ru'yatul hilal pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada kesempatan yang berharga ini kami akan menyampaikan sejarah penetapan tahun Hijriah, latar belakang yang menjadi pendorong kenapa ada tahun Hijriah ini, lalu apa saja faidah-faidah yang kita petik dari peristiwa sejarah yang sudah terjadi beberapa 1400 tahun yang lalu. Yang pertama, Bapak Ibu dan sekalian, di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan bahwa tahun Hijriah itu mulai diresmikan sebagai tahun yang formal dalam Daulah Islamiyah sejak Umar Ibn Khattab menjadi khalifah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah yaitu pada tahun ke-17 Hijriah. Itu baru ditetapkan secara formal. Dari zaman Nabi, kemudian Abu Bakar itu belum ada tahun Hijriah. Kala itu semua peristiwa ditetapkan berdasarkan atau suatu kejadian patokannya adalah peristiwa-peristiwa besar. Nah, misalnya ketika ada orang bertanya kapan Rasulullah lahir, tahun berapa? Kalau Masehi atau Miladiah sudah ada. Tapi bulan Islam sudah ada atau belum? Tahun Islam waktu itu belum ada. Maka biasa orang-orang Arab waktu itu menetapkan suatu kejadian berdasarkan peristiwa besar. Karena waktu itu Rasul menjelang kelahiran yang terjadi serangan Abrahah, tentara bergajah, maka disebutlah Nabi Muhammad lahir Amul Fil, tahun gajah. Misalnya pernikahan si bulan dan sebulan kapan? Waktu itu dekat dengan kejadian perang Hunain misalnya, maka disebut Amu Al-Hunain atau Amu Tabuk dan seterusnya. Nah, itulah yang berjalan di masa Nabi SAW, begitu pula di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, baru di masa Umar mulai ada keinginan untuk membuat tahun yang resmi, tidak bersandar kepada tahun miladi yang saat itu memang sudah berjalan. Atas usulan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maka kemudian Umar sebagai khalifah mengundang para sahabat yang berilmu, sahabat yang senior untuk bermusyawarah. Bagaimana kita akan membuat tahunnya yang kita sepakati bersama. Maka waktu itu ada beberapa sahabat mengusulkan Arif bil Mab'asi. Yang lain mengatakan Arif bi wiladatin Nabi. Yang lain mengatakan Arif bi hijratin Nabi. Jadi kita mulai dari sejak Nabi diutus, Muhammad diutus menjadi Rasul. Yang lain mengusulkan, kita mulai saja dari hari kelahiran Nabi SAW. Yang lain lagi mengusulkan Arif bil hijrati. Kita mulai tahun dalam agama kita ini sejak hijrahnya Nabi SAW.
awal Islam dimulai perhitungannya sejak hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Maka ittafaqu an-nasu ala dzalika, orang-orang sepakat atas keputusan Umar berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain. Nah, kenapa demikian? Kata Umar, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Karena hijrah di sini, ya, hijrah inilah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu alasannya kenapa Umar lebih memilih tahun dalam Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi. Bahkan al-hijratu tumassilul intiqal minal zulmi ilal aman, minal dhurfi ilal quwwati, wa minal fitnati ilal aman. Jadi hijrah itu menggambarkan adanya perpindahan minal zulmi ilal adl, dari kezaliman menuju keadilan, minal dhurfi ilal quwwah, dari yang tadinya lemah menjadi kuat. Karena umat Islam waktu masih di Mekah lemah, diintimidasi bahkan disiksa sebagian kaum muslimin seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan seterusnya. Lemah. Setelah pindah ke Madinah maka menjadi kuat. Al-intiqalu minal fitnati ilal aman. Berpindah dari tadinya banyak fitnah, banyak tekanan, setelah pindah ke Madinah maka berubah menjadi rasa aman yang dirasakan oleh Rasulullah dan kaum muslimin yang mengikuti beliau. Nah, itulah sebab kenapa Umar menetapkan awal tahun dalam Islam itu berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu bagaimana bulan pertama? Waktu itu juga belum disepakati. Maka falamma ittafaqu ala bidayatis sanah qala ba'duhum ibda'u bi Ramadan. Sebagian dari para sahabat itu mengatakan kita mulai, semua sepakat tahun pertama Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, bulannya kapan? Hijrahnya Nabi itu sendiri terjadi pada bulan Rabiul Awwal. Bulan Rabiul Awwal. Tapi waktu itu para sahabat berdiskusikan, memusyawarahkan sebaiknya kita mulai dari bulan apa. Lalu muncullah usulan, ibda'u bi Ramadan. Kita mulai saja dari bulan yang baik, yaitu bulan Ramadan. Tapi waktu itu Umar berkata, faqala Umar bal bil Muharram fa innahu munsharifun nas min hajjihim. Kita mulai dari Muharram saja, karena sesungguhnya Muharram itu adalah bulan di mana orang baru saja pulang dari haji mereka. Fattafaqu alaih, maka semua orang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Umar tersebut, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, ini terjadi di sanati asabiyah asara minal hijrah. Sudah tahun ke-17. Nah, ketika Umar menyampaikan ini terjadi pada tahun ke-11 setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, lalu kemudian nama-nama bulan itu mulai dari kapan? Nama-nama bulan. Kalau tahun dimulai secara resmi pada tahun ke-17 Hijriah berdasarkan keputusan Umar hasil musyawarah dengan para sahabat. Bulannya gimana? Sementara nama-nama bulan itu, Bapak Ibu, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, mereka sudah mengenal istilah Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, dan seterusnya itu sudah dikenal. Hanya saja urutannya yang pertama mana, yang kedua mana tidak jelas. Bahkan disebutkan asma'us suhur al-arabiyyah mustahdath qabla al-Islam wa ta'udu jazaruha ila al-arab fil jahiliyah. Penamaan bulan-bulan dalam Arab, ya, bulan-bulan Arab atau bulan Qamariyah itu digunakan sejak sebelum Islam, yang digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman jahiliyah. Wa khasatan qabilatu Kinanah wa Quraisy, khususnya dikenal dalam kabilah suku Kinanah atau suku Quraisy.
Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi awal mulanya digunakan oleh kabilah Kinanah dan Quraisy. Nah, itu sudah ada. Lalu kemudian summa istaqarra 'alaiha al-arab bi sibhi al-jazirah hatta ja'a al-Islam. Lalu kemudian nama-nama bulan itu digunakan oleh bangsa Arab di sekitar jazirah Arab sampai datang Islam. Wa aqarra istiqdamuha duna taghyir. Lalu kemudian dalam Islam dipakai, digunakan nama-nama bulan tersebut tanpa ada sedikit pun perubahan. Jadi kalau dilihat dari abad munculnya nama-nama bulan dalam tahun Hijriah itu hawalail qarnil khamis al-miladi, sekitar abad ke-5 tahun miladiah. Rasul sendiri lahir konon katanya tahun 500 berapa Bapak Ibu? 571 miladiah ya. Nah, jadi nama-nama bulan itu sudah ada. Bada'at hawalail qarnil khamis al-miladi qabla al-bi'satin nabawiyah binahwi qarnain. Kira-kira 2 abad sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali menggunakan kata-kata Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya itu adalah humul Arab al-Adnaniyun fi shimali al-Jaziratil Arabiyah wa khasatan Makkah wa ma haulaha. Dimulai oleh suku Adnan di bagian selatan Jazirah Arab, khususnya di Makkah. Itu sudah mulai didengar nama-nama bulan Qamariyah itu. Nah dulu mereka menentukan bulan ini berdasarkan tadi Al-Qamariyah, berdasarkan perputaran bulan. Maka ada istilah hilal itu sudah ada sebenarnya sejak sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, tapi tadi belum ada urutan. Bulan pertama itu bulan apa dan seterusnya. Baru ditetapkan urutannya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, penamaan bulan itu berdasarkan peristiwa yang dialami oleh bangsa Arab. Saya ulangi ya, jadi nama-nama bulan itu mulai muncul abad ke-5 tahun miladiah, tahun Masehi, atau 2 abad sebelum sebelum kelahiran Nabi SAW. Apa arti Muharram? Waktu itu Umar kan mengusulkan kita mulai dari Muharram saja, karena dulu bangsa Arab tidak menentukan mana yang pertama, mana yang kedua, nggak ada. Maka supaya teratur, supaya rapi, ditetapkanlah Muharram bulan yang pertama. Nah Muharram itu sendiri dari kata haram, min kalimati al-haram, li'annahu kana sahran muharraman fi al-kitab. Karena waktu itu semua bangsa Arab mengharamkan perang. Jadi pada bulan itu tidak boleh ada peperangan, maka disebutlah Muharram. Kemudian yang kedua Safar atau bulan Safar itu dari kata sifrun. Sifrun itu artinya kosong, nol. Kenapa dinamakan sifar? Bimakna al-khulu, li'anna diyarul Arab kanat takhlu min ahliha lil khuruj lil ghazwi. Karena pada waktu itu rumah-rumah orang Arab kosong, orang-orangnya pergi untuk berperang, maka disebutlah Safar. Sementara Rabiul Awal, Rabiul Akhir dinamakan demikian karena waktu itu musim semi. Nah musim semi ini agak panjang, sekitar 50 sekian sampai 60 hari. Maka kemudian dibagilah menjadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, karena waktu itu musim semi. Setelah itu datang musim dingin, sampai air itu membeku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, dalam bahasa Arab membeku itu tajammada. Ya tajammadu artinya membeku. Tajammada lima, air menjadi beku. Dan ini berlangsung cukup lama juga musim dingin ini.
Nah, maka dibagi dua, ada yang disebut Jumadal Ula, dari kata tajammada ya tajammadu Jumada. Jumadal Ula, ada Jumadal Akhirah. Nah, karena waktu itu musimnya fi siddati al-barad, sangat dingin Bapak Ibu dan sekalian. Fi sitta'i haitsu yatajammadul ma', di musim dingin sampai air itu membeku. Nah, itu maka disebutlah pada waktu-waktu itu oleh bangsa Arab, khususnya tadi suku Adenan, disebut dengan Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Lalu yang ketujuh ada Rajab. Rajab itu dari kata tarjib. Rajaba yurajjibu tarjib, artinya ta'zim. Nah, kenapa disebut Rajab? Wa kana min asharil hurum, karena ini termasuk bulan-bulan haram yang juga diagungkan oleh bangsa Arab, dan pada bulan itu juga dihindari peperangan, disebutlah Rajab. Kemudian yang ke-8 Sya'ban. Sya'ban itu Bapak Ibu dari kata tasa'aba, ya tasa'abun, artinya bertebaran. Kata tasa'aba ya tasa'abun. Dalam hadis ada istilah su'bah. Su'ab itu artinya cabang. Ya, kan ada imanu bid'un wa sab'una aw wasittuna su'bah. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Jadi bertebaran maksudnya. Nah, maka waktu itu li'annal araba kan yatasa'abuna fihi bahsan 'anil ma'. Orang Arab waktu itu bertebaran kemana-mana untuk mencari air. Nah, lalu peristiwa itu disebut dengan Sya'ban. Kemudian muncullah yang ke-9, musim panas, sangat panas Bapak Ibu. Panas itu bahasa Arabnya Ramadan. Yarmudu itu sangat panas. Maka disebutlah waktu itu dengan istilah Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah hari-hari yang sangat panas. Dulu umat Yahudi, Nasrani, mereka juga puasa sama di bulan Ramadan. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, dulu sama, mereka juga puasa. Tapi sekarang kalau kita tanya apakah orang Yahudi puasa di bulan Ramadan? Tidak. Apakah orang Nasrani puasa di bulan Ramadan? Tidak. Apa sebab? Karena mereka merubah-rubah aturan. Dalam syariat kitab Taurat, dalam syariat Injil, itu Ramadan puasa. Tapi karena Ramadan ini sangat panas, mereka tidak kuat. Akhirnya tokoh-tokohnya mengatakan, kita nggak usah puasa sekarang, kita tunda saja nanti di bulan depan. Dan mereka tahu konsekuensinya, kalau dipindah ke bulan depan berarti puasanya harus 2 bulan berturut-turut. Syahra ini mutatabi'ain. Ternyata mereka tidak kuat puasa 2 bulan. Akhirnya lambat laun puasanya ditinggalkan. Sekarang nggak ada lagi puasa. Gitu. Karena mereka rubah-rubah. Mereka itu senang berubah-ubah. Nah, itu Ramadan Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10 bulan Syawal. Syawal itu dari kata syara au syarat. Artinya apa? Rofa'at. Nah, kenapa bulan itu disebut Syawal? Karena rofa'at al-ibilu bi ajnabiha. Unta-unta itu selalu unta-unta betina terutama mengangkat ekor mereka istidadan lil hamal, karena mereka musim siap dihamili oleh unta-unta jantan, maka disebutlah Syawal. Nah, kemudian yang ke-11 Dzulqa'dah itu adalah hari-hari di mana bangsa Arab tidak melakukan kegiatan apapun, apalagi peperangan. Mereka banyak duduk-duduk di rumah. Nah, duduk itu sendiri dalam bahasa disebut qa'ada yaqudu. Ya, maka disebutlah Dzulqa'dah. Pada waktu itu disebut Dzulqa'dah. Yang terakhir
Zulhijjah, bulan yang ke-12, itu adalah waktu di mana bangsa Arab bahkan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunaikan ibadah haji. Li'annahu syahrul ladzi tu'adda fihi manasikul haji. Maka disebutlah oleh bangsa Arab li'anna, terutama yang memulai dengan istilah Zulhijjah. Nah, itulah dia Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, sejarah penamaan bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Nah, jadi kalau ada video di-share gitu, oh Nabi Adam melakukan ini pada bulan Muharram, Nabi ini melakukan ini pada bulan ini, sebelum suku Adnan, itu adalah berita yang tidak benar, karena istilah-istilah ini baru muncul sejak ada suku Adnan. Nah, istilah Muharram, Safar dan seterusnya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Maka walam maja'al Islam aqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam istikhdam hadhihi al-asma. Ketika Islam datang, Nabi menetapkan ya, penggunaan nama-nama bulan ini. Nabi tetap menggunakan ini Ramadan, ini Syawal, ini Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, dan susah. Tapi waktu itu tahunnya belum ada. Nah, maka di masa utara ditetapkan tahun Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu apa pelajaran atau faedah penting yang kita bisa ambil dari peristiwa ya, penetapan tahun baru dalam Islam ya? Tahun pertama dalam Islam dimulai sejak hijrah, lalu kemudian nama-nama bulan itu diadopsi dari apa yang sudah digunakan oleh bangsa Arab sebelumnya, ditetapkan oleh Nabi SAW karena memang sesuai, masih sesuai. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka itu tetap digunakan bahkan sampai sekarang. Nah, pelajaran penting yang kita bisa ambil Bapak Ibu dari peristiwa ini, ya, bagaimana proses penetapan tahun Hijriah ditetapkan, bagaimana musyawarah dilakukan oleh Umar dan para sahabat yang berilmu, para sahabat senior. Ada banyak pelajaran kita bisa petik. Yang pertama Bapak Ibu dan sekalian, tadi sudah dikelirkan oleh Umar, kita akan mulai tahun dalam Islam itu sejak hijrahnya Nabi SAW. Kenapa? Karena al-hijratu ramzun lil intiqali wa taghyir. Karena hijrah merupakan simbol adanya perpindahan dan perubahan. Itu. Maka ini penting bahwa dalam Islam kita dituntut ya, untuk berpindah, berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Tadi kan intiqal minal zulmi ilal adl, minal du'fi ilal quwwati, wa minal fitnati ilal aman. Nah, secara istilah kata hijrah itu sendiri para ulama menjelaskan yaitu tarku daril kufri ila daril Islam atau tarku ma nahallahu anhu talaban lillahi azza wa jalla. Meninggalkan negeri orang kafir menuju negeri Islam dari Makkah ke Madinah, dan termasuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah azza wa jalla. Itulah makna al-hijrah fi al-istilahi asy-syar'i, dalam istilah syariat. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu dan sekalian kata hijrah banyak disebutkan. Salah satu di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang senantiasa berharap mendapatkan rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi hijrah itu ya, salah satu simbol ya, yang menunjukkan bahwa orang yang hijrah dari yang baik, yang tidak baik menjadi baik, itu tanda orang-orang yang senantiasa berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah ya, menjelaskan, kata beliau, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah
orang yang meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrajahu Al-Bukhari. Nah, maka Bapak Ibu dan sekalian, salah satu semangat yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita di awal tahun bulan Hijriah, tahun Hijriah ini adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semangat hijrah. Jadi selalu ingin menjadi lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi bukan hanya perpindahan secara geografis ya, tapi bal tasmalu aidan hijrata az-zunubi wal ma'asi wa tarku ma la yardallahu azza wa jalla. Tapi berusaha juga hijrah meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan perbuatan maksiat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah seharusnya semangat yang ada dalam hati kita, dalam diri kita Bapak Ibu, ketika kita dari memasuki tahun baru, tahun Hijriah, ada keinginan untuk berubah ya, lebih baik, meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, pelajaran yang kedua, peristiwa yang terjadi pada zaman Umar itu menunjukkan apa? Menunjukkan annal Islam dinun nizamin wan dibatin. Islam itu agama yang teratur, agama yang disiplin. Karena dulu bangsa Arab sebelum datang Islam, bahkan mereka Bapak Ibu kadang-kadang menambahkan bulan, ada bulan ke-13. Nah, dirubah-rubah sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ketika Islam maka ditetapkan tidak lebih daripada 12 bulan, tidak ada perubahan. Gitu. Nah, ini artinya teratur, ini artinya disiplin. Dan dalam Islam Bapak Ibu, waktu itu tidak hanya sekedar bilangan saja. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, ke hari, ke pekan dan seterusnya, tidak hanya sekedar itu, tetapi al-Islamu yarbutu az-zamana bil amal. Dalam Islam, waktu itu selalu dikaitkan dengan amal. Nah, makanya ya kita lihat misalnya ada amalan-amal tertentu yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya puasa, waktunya tertentu bulan Ramadan. Haji waktunya tertentu di bulan Zulhijjah. Bahkan puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura itu dikaitkan juga dengan waktu. Setiap tanggal 10 Muharram yang disebut Asyura disunnahkan untuk berpuasa, yang itu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang sebelumnya. Nah, waktu itu Rasul datang ke Madinah, orang-orang Yahudi dan Nasrani pada puasa. Lalu Rasul tanya, nah kata beliau, ini apa? Kok mereka pada puasa? Lalu dijawab bahwa ya, kata Nabi, ma hadza qalu hadza yaumun shalihun hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim fasawmahu Musa. Ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israil dan dari musuh mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam yang pertama kali puasa di bulan Muharram atau di tanggal ke-10 ya. Nah, walaupun barangkali waktu itu istilah Muharram, kalau kita tadi kembali kepada sejarah kapan kemunculan nama-nama bulan itu, berarti di zaman Nabi Musa belum ada istilah Muharram. Nah, tapi nanti dikaitkan, ternyata itu bersamaan kira-kira dengan bulan Muharram. Puasa Nabi Musa, maka kata Nabi apa? Ba'ala ahku bi Musa minkum fasomahu wa amara bisyamihi. Maka kata Nabi, aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian wahai orang Yahudi dan Nasrani. Maka pada hari itu Rasul puasa dan menyuruh para sahabat untuk puasa. Bahkan puasa Asyura adalah puasa yang diwajibkan oleh Nabi sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Maka tadi wa amara bisyamihi. Bahkan Nabi katakan afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Hadis akhrajahu Al-Bukhari Muslim. Seutama-utama puasa Bapak Ibu
adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Setelah Ramadan, puasa yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Karena itu yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, para sahabat bertanya kepada Nabi. Kan Nabi mengatakan kita selisih orang Yahudi dan Nasrani. Lah kata sahabat, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Lah kan hari ini ya Rasul adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Kok kenapa kita ikut-ikutan mereka? Kok kita sama dengan mereka? Bukankah engkau menyuruh kami untuk senantiasa menyelisih orang Yahudi dan Nasrani? Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Nah, akhirnya setelah mendapat pertanyaan itu, kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah, kata Rasul. Kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa pada tanggal 9-nya. La asumanna at-tasi'ah. Nah, itu dikatakan oleh Nabi tahun ke-11 bulan Muharram. Tahun wafatnya Nabi SAW. Pada bulan ketiga tahun ke-11 Nabi wafat, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan ketiga dari tahun Hijriah. Nah, padahal di bulan Muharram sebelumnya Rasul mengatakan la in baqitu ila qabilin asuman at-tasi'ah. Tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, falam yaqtil amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Belum datang tahun depan, Rasul wafat duluan. Sehingga beliau tidak sempat puasa tanggal 9 bulan Muharram. Nah, inilah yang kemudian oleh para ulama disebut sunnah hamiyah. Sunnah yang diinginkan untuk dilakukan oleh Nabi, tapi belum sempat melakukannya karena keburu wafat. Nah, oleh karena itu, para ulama menjelaskan yang paling afdal di bulan Muharram itu kita puasa 2 hari. Kalau bisa tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau bisa. Kalau tidak, sebagian mengatakan bisa tanggal 10 dan 11. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, yang tegas dalilnya adalah tanggal 9 dan 10. Ini Bapak Ibu dan sekalian, meskipun sebagian ulama juga ada yang kalau memang tidak kuat 2 hari, ya 1 hari tanggal 10 saja juga boleh. Cuma tadi agar berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka usahakan 2 hari tadi, Yaumat Tasi dan Yaum Al-Ashir, yang disebut Yaum Puasa Tasu'a dan Asyura. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu kemudian di antara faedah penting dari apa yang sudah kita bahas di awal tadi, pelajaran penting yang kita bisa ambil adalah pentingnya dalam memutuskan sesuatu itu dengan musyawarah. Karena ini perkara penting, maka Umar pun mengajak para sahabat yang berilmu untuk bermusyawarah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu musyawarah? Musyawarah itu adalah istikhraju ar-ra'yi, atau ar-ruju'u ila ahli ar-ra'yi wal ilm lima'rifati as-shawab fil umuril muhimmah sawa'un kanat fardiyah aw jamaiyah, yaitu mencari pendapat dan dari orang-orang berilmu untuk mengetahui mana yang benar dalam perkara-perkara penting, sama saja apakah itu untuk urusan individu maupun untuk urusan berjamaah. Nah, itu makna asyura menurut penjelasan para ulama. Islam sangat memperhatikan tentang musyawarah ini, Bapak Ibu. Karena dengan bermusyawarah tadi kita bisa sampai kepada pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Gitu. Sehingga ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan kata musyawarah. Salah satu di antaranya surah Asy-Syura ayat 8. Bahkan ada satu surah namanya surah Asy-Syura. Ayat 38 mengatakan wa amruhum syura bainahum. Jadi sifat orang mukmin itu selalu bermasalah musyawarah. Orang beriman itu selalu ada musyawarah untuk menentukan segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan masalah orang banyak. Nah, itu wa amruhum
bainahum, yaitu min sifatil mu'minin annahum yattaqiduna qararatihim ya la bi ananiyati bal yatasawwarun. Jadi orang-orang mukmin itu mengambil keputusan tidak secara individu ya, tetapi dengan bermusyawarah, bal yatasawwarun. Itulah sifat orang mukmin. Nah, di dalam hadis saya mengatakan, Bapak Ibu dan sekalian, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syawara ashabahu. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat fi ghazwati Badr, wa fi ghazwati Uhud, wa fi ghazwatil Khandaq. Nah, itu semua berdasarkan musyawarah dengan para sahabat. Selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, ini diantara pelajaran penting yang kita bisa ambil ya, dari peristiwa penentuan tahun pertama dalam Islam, tahun Hijriah itu. Nah, tapi yang patut kita ketahui Bapak Ibu, para ulama menjelaskan secara rinci bahwa di dalam musyawarah Islam sudah memberikan aturan. Maka ada disebut dengan adab syura fil Islam, adab bermusyawarah di dalam Islam. Yang pertama, al-ikhlasu an takuna syura liwajhillah li hawa an-nafs. Bermusyawarah dengan ikhlas. Jadi ketika kita bermusyawarah untuk menentukan apa saja sesama kaum muslimin, dorongannya itu harus karena ikhlas lillahi ta'ala liwajhillah, bukan karena hawa nafsu ingin menang sendiri, tidak. Nah, ini adab dalam bermusyawarah. Nah, kita mencari kesepakatan bersama untuk kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ada yang kedua, talabu syura min ahli ilmi wal khibrah. Musyawarah itu yang dilibatkan adalah orang-orang berilmu, orang-orang yang punya pengalaman. Gitu. Maka di dalam musyawarah di situ harus ada orang yang punya pengalaman, harus ada orang berilmu supaya bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik dan teliti. Jadi la yustasyarul jahilu au dhafu al-aqil. Tidak diajak musyawarah orang-orang yang tidak punya ilmu atau disebut jahil, dan tidak pula diajak musyawarah orang yang secara akal lemah. Nah, maka ya kalau kita tarik ya pada dunia politik gitu ya. Dulu di negeri kita untuk menentukan pemimpin berdasarkan musyawarah. Musyawarah, maka ada istilah majelis permusyawaratan rakyat gitu. Nah, ketika dipelurkan setiap orang siapapun menentukan, nah itu menjadi berubah, bukan lagi musyawarah. Padahal tadi prinsip dalam musyawarah itu adalah harus orang-orang berilmu dan orang-orang yang memiliki pengalaman. Itu adanya. Kemudian yang ketiga, ihtiramu ar-ra'il akhari, menghormati pendapat orang lain. Nah, bahkan ketika pendapat orang itu bertentangan dengan pendapat kita tetap mendengarkannya dengan penuh adab. Itu dia adab dalam bermusyawarah. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan sekalian, di antara adab bermusyawarah adalah qabulu natijati syura wal amal biha, khususatan fil umur al-jamaiyah. Menerima hasil musyawarah ya, yang merupakan kesepakatan bersama dan kita menjalankan keputusan tersebut hasil dari musyawarah tersebut. Apalagi dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan orang banyak. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, di antara beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari peristiwa penetapan tahun di dalam Islam. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, maka tadi waktu itu dalam Islam betul-betul sangat diperhatikan. Di sana ada amal, di sana ada kedisiplinan, maka hendaklah setiap waktu itu betul-betul kita bisa manfaatkan dengan ya, kita isi dengan amal-amal ketaatan. Tapi sayang kata Nabi, ada dua nikmat ya, nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu katanya. Maghbunun fihi makasirun minan nas. Yang pertama apa? As-sihhatu, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Nah, ini sungguh sangat disayangkan. Banyak orang ya, ketika sehat
dia berleha-leha, santai-santai. Ketika waktunya luang, santai-santai, dia tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka hanya ada dua kemungkinan. Ya, setiap kita ini yang Allah kasih modal berupa waktu. Nah, ada yang dikatakan yumkinu an tustasmaru fi taati au tadi'u fil ghaflati. Hanya ada dua kemungkinan. Orang ketika dia punya modal waktu yang Allah berikan, satu, setiap waktu itu dia manfaatkan sehingga membuahkan ketaatan. Ada yang sebagian orang menghilangkan waktunya dalam kelalaian. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir di sini senantiasa setiap waktu yang kita lewati membuahkan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak seperti orang yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ini yang bisa kami sampaikan. Ini sudah jam 7:03 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka kami akhiri. Sebelum kami kembalikan waktu ke pembawa acara, kami akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan nasihatnya, menyampaikan ceramahnya. Alhamdulillah kajian telah disampaikan. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan amal